Fitur lasin dan centang biru WhatsApp kini jadi simbol ketakutan. Apa yang kamu takutkan sampai-sampai lasin disembunyikan, centang biru dimatikan? Apakah kamu agen rahasia? Atau mungkin kamu takut ketahuan bohong? Orang yang mematikan centang biru dan menyembunyikan lasin biasanya punya alasan. Katanya supaya tenang, katanya supaya tak ada tekanan, katanya supaya tidak merasa bersalah kalau tidak membalas. Merasa bersalah berarti kamu sadar ada harapan dan kamu juga sadar kamu tidak memenuhinya. Lalu kamu kabur. Apakah ini bibit dari sebuah kebohongan? Kita tumbuh dalam nilai luhur. Lebih baik bicara jujur daripada sopan tapi bohong. Tapi sekarang lebih baik centang abu-abu daripada centang biru tapi tak membalas. Kita hidup pada masa di mana kejujuran bisa ditunda, aman, tidak bisa divonis pembohong, tidak bisa dituntut karena tidak ada bukti, karena sistem privasi sudah jadi pagar buat alibi. Kamu bahkan tidak tahu dia hidup atau sudah pensiun dari peradaban digital. Dan ini menarik. Karena dari dulu, kebohongan selalu butuh topeng. Dulu topengnya bisa ucapan. Sekarang topengnya adalah pengaturan. Dan apakah kamu tahu ironi terbesar dari semua ini? Kita menyembunyikan status online dari orang yang paling sering kita ajak bicara, yang paling dekat, atau yang paling kita hindari. Semua dijadikan daftar target penghindaran. Padahal kalau dipikir-pikir, kenapa harus takut terlihat online? Apakah karena kamu benar-benar tidak ingin diganggu? Atau karena kamu tidak siap mempertanggungjawabkan kenapa kamu online tapi tidak membalas pesan? Mematikan centang biru bukan soal kesehatan mental, tapi soal manajemen citra digital. Sebuah upaya untuk tetap terlihat baik, padahal sudah malas menjawab. Tidak salah juga, siapa yang sanggup membalas semua pesan teman kantor, anak tongkrongan, atau penjual di Facebook yang menanyakan kepastian pembelian? Tapi ketika membungkus ketidaksanggupan dengan pengaturan privasi, bukankah itu awal dari pembentukan kepribadian palsu? Satu fitur disembunyikan, satu centang dinonaktifkan, satu notifikasi diabaikan. Lama-lama, kita jadi manusia yang hidup tapi tidak ingin diketahui hidup. Online tapi seperti offline. Ada tapi memilih tidak diakui. Ini bisa jadi budaya baru. Membaca tapi tidak membalas asal kamu tidak ketahuan membacanya. Dan apakah kamu tahu apa yang lebih gila ketika orang seperti itu? Marah karena pesannya tidak dibalas, padahal dia juga pelakunya. Bukankah ini lucu? Kita semua ingin dimengerti, tapi takut terlihat. Ingin dihargai, tapi tidak mau repot. Ingin dianggap peduli, tapi malas membalas. Jadi, kalau nanti anak cucu kita bertanya, kapan budaya jujur mulai punah? Jawab saja,
ketika WhatsApp memperbolehkan centang biru dimatikan. Karena dari sanalah kita belajar menunda kejujuran dan menanam bibit kecil yang diam-diam tumbuh jadi kebohongan untuk dianggap biasa dan cukup sering untuk jadi kebiasaan.